karena ulah dari salah tata kelola dari perusahaan. Lihat, kami belum merasakan gaji sampai hari ini. Cari pinjaman segitu. Nah kemudian pinjam lagi untuk yang menutup yang 20 dengan pinjam lagi. Sebetulnya transaksinya bisa sampai 40 miliar. Jangan sampai ini merambat ke BUMN yang lain. Hari ini kita butuh makan, anak-anak kita juga butuh makan, istri kita juga butuh makan, juga butuh pendidikan. Sehingga dua hal, bayarkan gaji kami, bayarkan tunjangan pendidikan. Betul? Betul! Siap menuntut? Siap menuntut? Was-was. Itulah kondisi yang kini dirasakan oleh karyawan PT Indofarma Tbk. Sejak Desember 2023 hingga Agustus tahun ini, sebagian gaji mereka belum dibayarkan oleh perusahaan. Gaji karyawan tertahan lantaran kondisi keuangan badan usaha milik negara atau BUMN Indofarma terus terpuruk. Saat ini para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indofarma kembali menuntut haknya yang diharapkan ini akan sampai kepada jajaran pimpinan perusahaan. Namun memang sebelumnya mereka sudah bersurat, tapi dari informasi yang kami dapat seharian ini para pimpinan tersebut tidak ada di tempat. Sekitar 1000-an karyawan itu tidak menerima gajinya secara utuh. Nah, hal ini disebabkan karena antara lain kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian sejak tahun 2021 hingga 2023, ditambah juga adanya proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang saat ini tengah dihadapi oleh Indofarma. Hingga kini, karyawan Indofarma terpaksa menerima gaji dengan potongan bervariasi antara 10 hingga 50% tergantung jabatan. Per 31 Desember 2023, total gaji dan tunjangan kesejahteraan yang belum dipenuhi perusahaan nilainya mendekati angka 7 miliar rupiah. Namun tidak cuma itu, iuran ketenagakerjaan dan dana pensiun karyawan nyatanya juga belum disetorkan ke BPJS Tenaga Kerja, padahal iuran karyawan sudah dipotong dari gaji setiap bulan. Hak karyawan grup Indofarma yang belum dibayarkan mencapai 66,2 miliar rupiah. Ibu, ini merupakan kali sekian ya, Serikat Pekerja Indofarma ini menyuarakan tuntutannya. Nah, untuk hari ini apa saja Bu poin-poin yang ingin ditekankan sekali? Yang pertama adalah untuk membayarkan gaji ya, karena sampai hari ini kami belum mendapatkan gaji. Yang kedua bicara tentang soal pendidikan anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa semesteran akan berlangsung sebentar lagi. Sementara kami sudah dituntut uang sekolah, uang kenaikan kelas, dan uang pendaftaran ulang terhadap sekolah. Namun sepertinya belum ada tanda-tanda untuk dibayarkan oleh perusahaan. Karena ketika gaji kami tidak utuh, ketika gaji kami juga belum dibayarkan dan tunjangan-tunjangan lainnya yang belum dibayarkan, ini kami sangat kesulitan. Bicara untuk makan saja kami tidak ada gajinya, sisa gaji. Apalagi bicara soal untuk bicara tentang kenaikan gaji ini, ketika nanti tunjangan pendidikan kami tidak dibayarkan, ini sangat sulit untuk biaya kehidupan anak-anak kami, bicara sekolah anak kami. Nah, makanya kami datang ke sini untuk saat ini bicara dengan manajemen ataupun istilahnya ingin meneriakan bahwa bayarkan gaji kami. Pemerintah tolong bantu kami. Karena ulah dari salah tata kelola dari perusahaan. Lihat, kami belum merasakan gaji sampai hari ini. Bukan 1-2 kali karyawan Indofarma melakukan aksi unjuk rasa. Akhir Januari lalu, mereka juga menggelar aksi di depan kantor Kementerian BUMN. Mereka menuntut kejelasan pembayaran gaji dan hak-hak karyawan. Perwakilan Serikat Pekerja Indofarma menyebut, kondisi keuangan perusahaan plat merah ini terus merugi. Salah satunya disebabkan kebijakan perusahaan menggeser sektor bisnis dari obat generik ke alat kesehatan. Juga turut disebut sebagai pemicunya. Ya kami sudah tahu desas-desusnya sejak dulu ya. Bahkan dari RDP sebelumnya sudah diingatkan. Mungkin kemarin RDP kemarin sempat diungkap lagi bahwa ada
fraud di Indofarma. Kami sudah mendengar dan harusnya sudah bisa diatasi. Tapi kami menganggap bahwa pengawasan kepada Indofarma ini kurang. Ya. Satu lagi juga memang Indofarma ini kan produksi yang bergerak di bidang generik ya. Harusnya jangan dulu dibebankan dengan proyek-proyek, kemudian merubah sektor bisnisnya menjadi alat kesehatan. Belum mampu kita. Kita punya pengalaman apa? Serikat Pekerja berharap pemerintah hadir dan menanggapi tuntutan mereka. Jangan sampai virus minus keuangan di Indofarma menular ke BUMN lainnya. Apa yang menjadi keinginan kami bahwa dari pihak APH ya, dalam hal ini sudah dilakukan audit BPK, ayo segera ditindaklanjuti. Ini jangan dibiarkan, karena jangan sampai ini merambat ke BUMN yang lain. Harus segera APH segera menindaklanjuti agar perusahaan BUMN ini bisa berjalan dengan benar sesuai dengan gisi-gizinya. Indofarma bukanlah perusahaan kemarin sore. Lahir dari pabrik skala kecil yang berdiri tahun 1918, Indofarma terus berkembang lebih dari 10 dekade. Namun gara-gara salah urus oleh segelintir manajemen, Indofarma Perseroan kini berada di ujung tanduk dengan utang 1,56 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.